Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua LDMII 31, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kak Nur Fahmi Asibi. Kepada Kak Fahmi, waktu dan layar kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Suara aku kedengeran ya? Kori, Faris. Beneran, Kak? Oke, alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa terus berada di jalan dakwahnya insyaallah, dan juga senantiasa amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kelak nanti Allah terima, dan juga amalan puasanya jadi amalan yang benar-benar membuat kita melatih dalam diri kita dan juga ke depannya insyaallah. Dan juga semoga amalan-amalan kita selama bulan Ramadan kemarin senantiasa Allah terima dan juga kita digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Bambang Ridho Pambudi Utomo sebagai pembicara pada kajian Grand Closing Prami 2022 ini. Juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan agenda hari ini dan juga seluruh para audiens serta peserta yang hadir pada kegiatan Grand Closing Prami 2022. Baik, LDMI melalui Prami tahun ini insya Allah hadir membawakan bentuk kegiatan dan penuansan Ramadan sebagai agenda untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat, peningkatan kualitas keimanan, serta kolaborasi dengan seluruh lembaga elemen di IKMF FIPA UI. Alhamdulillah hari ini sudah menjadi hari terakhir dan juga hari penghujung dari Ramadan, yang artinya pada hari ini pun telah kami sediakan semua ya dalam agenda Grand Closing Prami 2022 ini, mulai dari adanya kajian serta pengumuman seluruh agenda sama rangkaian Prami itu berlangsung. Maka dari itu semoga dengan adanya agenda Prami 2022 ini dapat hadir menjadi memberikan kebermanfaatan kepada seluruh warga muslim khususnya di FIPA UI dan umumnya untuk seluruh warga muslim Universitas Indonesia. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat mengikuti rangkaian agenda Grand Closing Prami 2022. Mohon maaf perkesannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fahmi atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan berikutnya akan dibawakan oleh Project Officer Pra MBI 2022, yaitu Siti Zulaikha. Kepada Sizu, layar dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih MC atas waktu dan layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Ustadz Bambang Ridho Pambudi Utomo yang telah hadir bersama kami sebagai pembicara nanti, dan juga terhormat kepada Ketua LDMI Kak Fahmi, dan tak ketinggalan pula buat teman-teman peserta semua yang telah menyempatkan waktunya buat datang acara Grand Closing dan kajian Pekan Ramadan ini. Saya Siti Zulaikha selaku Project Officer ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekali lagi. Sebenarnya acara Prami ini tuh adalah acara dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, di mana dalam acara Prami ini teman-teman telah mengikutinya dari awal. Itu terdiri dari beberapa rangkaian acara ya. Ada terdiri penuansaan sebelum Ramadan dan juga penuansaan Ramadan yang telah terpublikasi di Instagram. Lalu ada juga foto kontes yang mungkin di sini teman-teman peserta ada yang mengikutinya, dan ada pawai Ramadan departemen, lalu ada challenge Prami, dan juga acara puncaknya yang kita ikuti secara bersama-sama di sini adalah kajiannya, di mana nanti dalam kajian ini juga akan ada pengumuman lomba-lomba, yaitu pengumuman lomba PRD dan juga pengumuman lomba foto kontes. Oke, untuk kajian hari ini temanya itu adalah sangat menarik nih, yaitu Ramadan segera pamit tapi semangat ibadah harus tetap bangkit. Nah, ini merupakan tema yang sangat menarik nih, mengingat kita pada hari ini itu merupakan setelah memasuki penghujung Ramadan nih. Semoga setelah mengikuti kajian ini dan juga serangkaian acara Prami yang lain yang telah berlangsung, semoga bisa menjadikan Ramadan kita itu lebih
lebih berkah, lebih produktif dari biasanya, dan semoga secara tidak langsung juga bisa meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita. Nah, setelah mengikuti kajian ini, semoga dapat memberi insight, pengetahuan kepada teman-teman semua terkait dengan amalan yang dapat dilakukan di hari terakhir bulan Ramadan. Akhir kata, saya selaku Project Officer mewakili seluruh panitia Prami ingin meminta maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih memiliki banyak kekurangan. Semoga hal itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami ke depannya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sizu selaku Project Officer Prami 2022. Nah, setelah mendengarkan kata sambutan nih teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk kepada acara utama kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Bambang Ridho Pambudi Utomo. Nah, sebelumnya mungkin kita akan bacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kita pada hari ini. Nah, ini kepada operator untuk menampilkan CV dari pembicara kita pada hari ini. Nah, pembicara kita pada hari ini yaitu Ustadz Bambang Ridho Pambudi Utomo, merupakan lulusan NIPIA Jakarta tahun 2015 dan melanjutkan juga sebagai lulusan Islamic University of Madinah, Saudi Arabia, Syariah 2019. Lalu juga menghadiri Majelis Profesor Dr. Ahmad Ali Al-Makrami, Asy-Syafi'i di Masjid Nabawi Madinah 2015-2017. Dan sekarang sebagai Ketua IKPM Madinah dari tahun 2017. Wah, keren banget nih. Jadi dari pembicara kita pada hari ini, ya nggak sih Kak Faris? Iya dong, keren banget pembicara kita hari ini. Nah, untuk materi yang disampaikan dari Ustadz Bambang ini adalah seperti yang telah disampaikan oleh Sisu tadi nih, yaitu Ramadan segera pamit, namun semangat beribadah harus selalu bangkit. Tema ini sangat relate banget kan, Ori, dengan kita yang sekarang, di mana pada bulan Ramadan ini kan segera berakhir, sedangkan untuk ibadah yang akan kita laksanakan ke depannya tentunya harus selalu bangkit kan semangatnya, nggak boleh sampai kendor. Ya, benar banget. Jangan sampai ibadah kita hanya berakhir di akhir penghujung Ramadan aja ya, Kak. Tapi bisa berlanjut menjadi habit yang baik di kemudian harinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, Kak Faris, kepada Ustadz Bambang, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar nggak ya? Sangat terdengar dengan jelas, Pak. Jelas ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqaf wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una, amin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf video saya tidak bisa tidak bisa horizontal atau berdiri ya, karena saya juga minta maaf, mungkin nanti misalnya ada suara-suara kendaraan lalu lalang gitu, karena saya ini berada di di samping jalan, persimpangan jalan. Sejak hari kemarin saya sudah berada di saya ini sinyalnya agak sulit, jadi saya harus keluar dulu dari tempat yang singkat bisa hadir dalam. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini, ya, kalau kita hitung-hitung, hari ini adalah puasa ke-28. Benar ya? Puasa 28, benar ya? Puasa ke-28
Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beramal, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas dengan baik atas limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bersyukur hingga hari ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab sejak tadi pagi saya coba lihat grup WhatsApp yang saya itu ada setidaknya sampai detik ini, untuk hari ini saya dapat informasi ada tiga kabar duka yang datangnya dari kawan-kawan saya. Mayoritasnya ayah-ayah ini tiga kabar duka yang hari ini saya dapati. Belum tahu yang antum dapati, setiap dari antum mungkin ada yang mendapati pada hari ini ada kabar duka lain, atau mungkin di belahan dunia lain dan lain-lain. Artinya apa? Artinya orang yang katakan hari ini wafat, artinya mereka tidak bisa bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Padahal Ramadan ini kan salah satu momen terbaik dalam hidup kita untuk bisa beribadah. Karena bulan Ramadan ini kan penuh dengan ibadah yang mungkin sangat mudah bagi kita melaksanakannya, tetapi sulit bagi kita melaksanakannya di bulan-bulan lain. Artinya di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang mungkin di bulan lain sulit kita lakukan, tetapi ada motivasi besar di bulan Ramadan sehingga kita mudah untuk melakukannya. Ya, contohnya saja sholat malam lah. Sholat malam mungkin kita sulit di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan alhamdulillah sangat mudah karena ada milieu, ada lingkungan sehingga motivasinya besar. Puasa mungkin di bulan-bulan lain agak sulit, berat karena nggak ada milieunya. Kita sulit melaksanakan puasa di bulan-bulan lain karena memang motivasinya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar dalam arti motivasi dalam sisi lingkungan ya. Kalau motivasi dalam sisi iman atau sisi hawa nafsu itu kan tergantung pada individu. Tapi di bulan Ramadan mau tidak mau, karena tentu ini adalah sebuah kewajiban juga, tetapi karena ada milieunya juga, sehingga kemudian puasa 30 hari itu tidak begitu berat jadi terasa ringan dan mudah begitu saja kita lewati begitu saja. Dan apalagi sedekah, ibadah sedekah, amalan sedekah, zakat mudah sekali untuk kita laksanakan di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini memiliki motivasi besar. Nah, ingin saya kembalikan lagi, kita bersyukur kita hari ini masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 kalau tidak salah. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah Ta'ala berfirman, ini Allah ingin menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang sudah wafat. Yaitu Allah mengatakan bahwasanya saat seseorang datang wafat, datang ajalnya, dia wafat. Maka setelah dia wafat, saat dia berada di kuburan, apa yang dia katakan, apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikanlah aku. Kembalikan kemana? Kembalikan ke dunia. Artinya dia minta untuk dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedua kali. Minta untuk bisa hidup kembali di dunia untuk kedua kalinya. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku minta kembali hidup di dunia untuk kedua kalinya untuk bisa beramal soleh kembali. Untuk bisa beramal soleh kembali. Artinya kalau seseorang
merasa pahalanya sedikit, jarang melaksanakan ibadah, maka permintaan dia untuk kembali ke dunia untuk kedua kalinya, tentu untuk bisa beramal soleh, dia menyesal terhadap amalan-amalan yang banyak ia lalai, banyak ia lupakan selama dia hidup di dunia. Adapun kalau orang yang mungkin dia rajin ibadah, banyak melakukan amalan-amalan, dia juga akan meminta kehidupan yang kedua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menambah pundi-pundi amal. Tapi yang menjadi masalah kawan-kawan, permintaan ini adalah permintaan yang mustahil. Tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengembalikan seseorang kembali ke dunia. Tidak akan, itu dalam arti bukan bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Tentu Allah maha segalanya. Tetapi pada faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengembalikan, karena kesempatan kita hidup di dunia hanyalah sekali. Setelah kita beramal, maka wafat, ajal datang, maka setelahnya adalah pertanggungjawaban. Seperti kata seorang sahabat, kalau tidak salah, Ali bin Abi Thalib, al-yawm amalun la hisab, ghadan hisab lah. Hari ini saat kita masih bisa bernafas, maka itu adalah waktunya untuk beramal. Tidak ada hisab. Artinya ini adalah kesempatan kita untuk beramal soleh. Tapi tidak ada hisab. Belum waktunya hisab. Ghadan hisabun lah. Tetapi besok, saat kita sudah masuk besok, artinya tidak ada kesempatan untuk menambah amalan di hari kemarin. Besok saat kita masuk ke hari Ahad, maka tidak bisa kita kemudian merubah atau menambah amalan kita di hari Sabtu yang telah lalu. Yang ada di hari Ahad adalah hisab untuk kita di hari kemarin. Maka yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal soleh. Masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Mungkin 29 atau 30. Dan tentu kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan yang berikutnya, 1444. Sebab tadi saya katakan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan motivasi. Maka atas dasar ini, hadirin dirahmati Allah, mari kita memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Katakan mungkin beberapa ahli sudah mengatakan mungkin ada kemungkinan Lebaran tanggal 2, ya, serentak tanggal 2, maupun Muhammadiyah atau pemerintah. Artinya kalau kita ikut pemerintah, puasa kita tinggal hari ini dan hari esok, tinggal 2 hari lagi. Maka mari kita jangan sia-siakan kesempatan sisa 2 hari ini untuk bisa beramal soleh, menyempurnakan amal soleh, melaksanakan amal ibadah yang tentu di bulan Ramadan ini, karena dia adalah bulan yang mulia, maka insya Allah amalan-amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya pahala. Nah, kemudian hadirin dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang tema yang akan kita bicarakan pada saya lupa tadi ya, bulan Ramadan akan pamit, tetapi semangat ibadah harus bangkit, kurang lebih seperti itu. Saya mau berbicara tentang 2 hal. Saya mau berbicara tentang hal yang pertama, kawan-kawan, sering kita mendengar di mimbar-mimbar atau di khutbah-khutbah atau di ceramah-ceramah di bulan Ramadan, kita sering mendengar para penceramah itu biasanya mensifati bulan Ramadan dengan madrasah bulan Ramadan, madrasah Ramadan. Kalau kita perhatikan madrasah ini kan artinya kan sekolah. Madrasah itu bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia. Dia sudah menjadi bahasa Indonesia tentunya. Madrasah artinya adalah tempat belajar. Ya, sekolah lah gitu. Sekolah kan adalah tempat belajar. Ini unik. Sejauh mana kita kemudian menyadari bahwasannya bulan Ramadan ini benar-benar sebagai sebuah sekolah, sebagai sebuah tempat belajar, sebuah momen untuk belajar. Kita kan sudah melewati beberapa kali Ramadan. Katakan kita balik di usia 12, katakan.
Sebagian perempuan kan mungkin wanita ada yang sudah baliknya di usia mungkin 9, 10. Tapi katakan kita balik sejak usia 12. Kalau misalnya usia kita saat ini sudah berapa? 20. Berarti sudah ada 8 Ramadan. 8 madrasah Ramadan sudah kita lalui. Artinya seharusnya kalau kita menganalogikan Ramadan dengan sebuah madrasah sebagai sebuah sekolah. Artinya kan sekolah itu kan ada apa namanya? Ada orang yang belajarnya, ada gurunya, kemudian ada kurikulumnya, kemudian ada ujiannya, kemudian ada sertifikatnya, ada ijazahnya, kemudian ada outputnya. Setelah kita belajar, apa yang kita dapatkan? Apa yang kemudian menambah menambah kualitas kita, kualitas kehidupan kita tentunya dalam segala aspek dari bulan Ramadan. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kita memposisikan diri kita adalah sebagai orang yang belajar. Kemudian yang mengajari kita siapa ya? Yang mengajari kita tidak ada tentunya secara kasat mata, tapi setidaknya bulan Ramadan itulah yang menjadi guru kita sendiri. Kemudian kurikulumnya seperti apa? Kurikulumnya adalah ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, terutama puasa yang menjadi ibadah khusus. Tentu sholat tidak ketinggalan, maupun itu sholat wajib, maupun itu sholat sunnah, sholat tarawih dan lain-lain. Kemudian sedekah, kemudian apalagi dan lain-lainnya. Segala ibadah yang yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka dia adalah kurikulum. Dia adalah kurikulum. Kurikulumnya bukan hanya sekedar ibadahnya, tetapi hikmah yang yang ada di balik ibadah-ibadah tersebut. Contohnya seperti puasa ini kan hikmahnya adalah inti dari puasa. Hikmah atau rahasia di balik puasa itu kan untuk kita menarik atau nahan hawa nafsu kita. Itu segala macam. Karena kalau kita berbicara puasa, kalau kita hanya melihat puasa dari sisi rukun dan wajibnya saja, kita hanya mendapati haus dan lapar saja. Tetapi kan di balik itu, di luar itu atau di samping itu, para ulama kan mengatakan banyak sekali anjuran-anjuran atau sunnah-sunnah, perkara-perkara sunnah yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Contohnya misalnya, para ulama itu mengatakan kita dianjurkan di bulan Ramadan saat kita berpuasa, kita meninggalkan hal-hal yang berbau hawa nafsu, berbau hawa nafsu. Contohnya misalnya para ulama bahkan mengatakan kita dianjurkan untuk tidak mencium-cium makanan. Ya. Jadi kita kan biasanya di luar bulan Ramadan kita mencium bau masakan gitu. Kita lewat di sebuah melewati warteg atau apa gitu kan, tercium bau enak gitu kan, kita kan agak gitu kan ya, agak mencoba mencari aromanya. Tapi di bulan Ramadan hendaknya itu ditinggalkan. Ya kecuali tentu bagi orang, beberapa ulama mengecualikan kalau tukang masak, misalnya kayak ibu kita lah, ibu kita masak maka dikecualikan karena dia tukang masak, boleh dia cium-cium atau mencicipi itu kan bukan makan, tidak masuk ke dalam tenggorokan, dia hanya di lidah saja kan gitu, itu tidak masalah. Tetapi bagi selain itu makruh hukumnya, tidak dianjurkan, lebih baik ditinggalkan. Bahkan para ulama mengatakan dianjurkan kita tidak menggunakan wangi-wangian, ya, karena wangi-wangian termasuk hawa nafsu, maka hendaknya kita tinggalkan. Agar apa? Agar benar-benar kita mendapati esensi dari puasa itu. Selain kita beramaliyah, tetapi kemudian kita mendapatkan esensinya lebih dalam lagi. Kemudian sholat apa rahasia atau hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholat? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu menghalangi seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Bayangkan di bulan Ramadan ini, setidaknya kita bisa rutin melaksanakan sholat berapa rakaat?
Kalau yang wajib saja 17 rakaat katakan. Kemudian ditambah tarawih, katakan kita ambil yang 11 rakaat. 11 rakaat tambah 17, 28. Lalu kalau ditambah dengan tahajud dan lain-lainnya, atau ada yang mengerjakan salat tarawih 23 atau 36. Artinya banyak sekali rakaat salat yang dia kerjakan. Tetapi kemudian sejauh mana ya, salat-salat tersebut berbuah menjadi sebuah perisai bagi seseorang yang bisa menghalangi, menjaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar yang kecil maupun yang besar. Dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian sedekah. Sedekah menjadi kurikulum dalam madrasah Ramadan ini. Bagaimana kita kemudian dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang tidak kikir, tidak bakhil, tidak pelit. Kalau mungkin terkadang ada dalam diri kita sulit untuk mengeluarkan beberapa peser atau 2 peser. Tetapi di bulan Ramadan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Dan kemudian kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puncaknya ya di bulan Ramadan. Kalau antum melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam agama kita kan ada syariat zakat ya. Tapi kalau antum melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satu riwayat yang menjelaskan beliau pernah melaksanakan zakat. Nah, ini unik. Rasulullah tidak pernah ada riwayatnya beliau melaksanakan menunaikan zakat. Bukan karena beliau tidak melaksanakan zakat, tidak. Karena tidak ada harta beliau yang kemudian sampai pada nisab dan haul. Tidak sampai pada ketentuan sehingga kemudian beliau wajib zakat. Tetapi beliau tentunya sedekah dan wakaf beliau sangat kencang. Wakaf dan sedekah beliau sangat kencang. Artinya beliau itu kalau dapat duit, beliau punya harta, mendapatkan harta, yaitu sudah bukan hitungan hari lagi kemudian habis untuk bersedekah. Mungkin hanya hitungan menit atau jam. Itu dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan puncak kedermawanan beliau ada di bulan Ramadan. Artinya hadirin rahmati. Nah ini ibadah-ibadah ini, semua ibadah ini. Bahkan kalau kita bicara lagi masalah haji atau umrah, haji tidak bisa masuk ke dalam kurikulum madrasah Ramadan sebab haji kan memiliki waktu khusus yaitu. Tetapi setidaknya umroh yang miriplah dengan haji, tempatnya sama walaupun ada beberapa amalan yang berbeda, tetapi ada beberapa amalan yang sama dan mirip gitu, atau secara konsep atau secara hikmahnya agak-agak mirip gitu kan. Ya umroh ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji. Artinya kalau kita bisa masukkan umroh ke dalam kurikulum ibadah kita di bulan Ramadan, ya ini bisa masuk. Ini bisa masuk. Artinya hadirin rahmati Allah. Nah, dengan kita sebagai seorang yang belajar di madrasah Ramadan, kemudian kita punya kurikulum dengan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, dengan segala hikmah dan tujuan dari amalan-amalan tersebut. Sekarang kita berpikir. Apa yang sudah kita dapatkan setelah kita belajar dari madrasah Ramadan? Apa yang kita dapatkan? Ya katakan kita sekolah itu kan ada ujian. Sekarang kapan ujian bulan Ramadan? Ujian dari madrasah Ramadan ini kapan? Maka bisa kita katakan kalau kita pikir-pikir ujiannya sebenarnya bukan di akhir-akhir seperti ini, tapi ujiannya adalah di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Apakah kemudian motivasi besar untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan bisa menjadi pembiasaan untuk kita di luar bulan? Nanti kita akan bahas dalam tema dalam poin yang kedua. Tapi mari kita merenungi terlebih dahulu.
sejauh mana kita belajar dari madrasah Ramadan. Apakah kemudian setelah bulan Ramadan ini diri kita menjadi lebih baik atau tidak? Sudahkah bacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran kita di bulan Ramadan membuahkan hasil untuk kehidupan kita di luar? Nah, ini salah satu amalan dan kemudian menjadi kurikulum yang madrasah Ramadan itu kan tilawah Al-Quran. Kita kan di bulan Ramadan kan berbanyak tilawah Al-Quran. Bukan hanya tilawah Al-Quran, tetapi disuruhkan memperbanyak. Tetapi tentu para ulama mengatakan yang lebih afdal adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memahami. Karena Al-Quran tentu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling utama adalah untuk ditadabburi sehingga bisa kita amalkan. Dipahami untuk bisa kita amalkan. Ini kan masalahnya ada satu kitab, satu buku. Ya. Di dunia ini paling banyak dibaca, tetapi paling banyak tidak dipahami. Apa itu? Itu Al-Quran. Banyak orang yang baca Al-Quran, tetapi yang memahaminya, kita banyak membaca Al-Quran, tetapi berapa persen tingkat pemahaman kita terhadap isi Al-Quran? Padahal Al-Quran pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk ditadabbur, liyadabbaru ayati. Liyadabbaru ayati, untuk dipahami, untuk dihayati, untuk direnungkan makna-makna yang terkandung dari Al-Quran. Sehingga apa? Buahnya adalah amalan, terpancar dalam kehidupan. Maka dari itu, dalam surat Al-Alaq, Allah Ta'ala berfirman, Iqra, yang menjadi wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. 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 Dan kemudian kalau kita lihat dalam surat Al-Alaq itu kan ayat terakhirnya, wasjud waqtarib, ya, surat Al-Alaq itu kan ayat-ayat terakhirnya adalah sujudlah engkau. Artinya sejauh mana bacaan kita, ya sebenarnya bacaan itu kan umum, ya, apa saja yang kita baca, tapi tentunya yang paling utama, yang paling diprioritaskan adalah bacaan kita terhadap Al-Quran. Sejauh mana bacaan kita terpancar dalam amalan, terpancar dalam ketundukan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi masalah. Sejauh mana sholat kita di bulan Ramadan membuahkan hasil bagi kita, bisa menjadi perisai bagi kita untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang keji dan mungkar. Sejauh mana puasa kita menjadikan kita orang yang bisa menahan hawa nafsu, bisa merasakan penderitaan orang-orang yang nasibnya mungkin tidak sebaik kita. Ini yang harus kita renungi. Ini harus kita renungi. Maka sekali lagi, kalau kita perhatikan, ya, bisa jadi kalau ternyata berpuluh-puluh Ramadan yang telah kita lalui, kemudian tidak menjadikan kita sebagai muslim yang ideal, maka ini ada masalah dalam amalan kita. Ini ada masalah pada puasa kita. Ini ada masalah pada sholat kita. Ini ada masalah pada sedekah kita. Ini ada masalah pada tilawah Al-Quran kita. Di Indonesia ini kan sudah berapa? Indonesia katakan sudah 73 tahun, 75 Ramadan, katakan. Kenapa tidak? Kemudian masih banyak muslimin di Indonesia tidak memerlukan tokoh-tokoh yang bisa membangun Indonesia menjadi tanda tanya. Padahal kita mendengar di bulan Ramadan itu kan syiar-syiar Islam masih bisa dijunjung.
Tetapi yang menjadi pertanyaan yang harus kita perhatikan adalah apa hasil dari syiar-syiar yang telah kita dengungkan? Apa hasil dari amalan-amalan yang telah kita kerjakan? Ini bisa jadi hadirin bahwasanya kita baru berislam tetapi belum pada puncak iman, atau kita masih berislam, kita melakukan ritual-ritual Islam tetapi tidak dipondasikan, tidak dibalut dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Pernah kan dahulu ada orang Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aman, kami telah beriman." Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, turun wahyu, kul lam tu'minu lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Bahwasanya saat mereka mengatakan kami telah beriman, katakanlah bahwasanya mereka belum beriman tetapi mereka baru berislam. Artinya pada saat itu mereka baru sekedar ritual-ritual saja, belum sampai pada tingkat iman. Salat kita mungkin hanya sekedar formalitas yang tidak kita dasari dengan sebuah keimanan, tidak kita dasari dengan bahwasanya kita benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar bahwasanya yang kita bermunajat kepadanya dalam salat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya lewat begitu saja. Saat kita berpuasa, mungkin kita tidak sadar bahwasanya puasa ini tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hanya karena kita melihat lingkungan kita orang-orang berpuasa, sehingga kemudian kita hanya ikut-ikutan saja. Ini kan bisa jadi. Ini bisa jadi. Maka ini kemudian mengapa kita melihat berulang-ulang kali kita sholat tetapi kok kita masih mengerjakan kemungkaran, masih mengerjakan pekerjaan yang keji. Ini padahal Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Sesungguhnya sholat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji. Kan sholatnya ini ada yang salah. Tentu sholatnya tidak batal, sholatnya penuh, ditepati rukun, sunnah-sunnahnya bahkan dan lain-lain. Tetapi kemudian esensinya yang tidak dapat. Dan lain sebagainya, bacaan kita terhadap Al-Quran. Kita sudah banyak baca Al-Quran, tapi kemudian mengapa Al-Quran belum terpatri, belum terpancar dalam kehidupan kita? Ini yang harusnya menjadi pertanyaan dalam hidup kita, yang harus menjadi cermin pertanyaan bagi diri. Ada kita perhatikan ayat yang mewajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina padahal Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, memanggil hamba-hambanya dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah ingin menekankan kepada kita bahwasanya saat kita diwajibkan berpuasa, saat kita masuk di bulan Ramadan, ini keimanan harus benar kita perhatikan, sehingga kemudian amalan-amalan kita di bulan Ramadan bisa memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita setelah bulan Ramadan. Sehingga kemudian kita sampai pada predikat ketakwaan. Dalam hadis-hadis kita akan melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyempilkan keimanan dalam banyak amalan-amalan. Contohnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mencari malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan ihtisab. Jadi hadirin rahmati Allah, iman menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau kita masih merasa ritual ibadah kita belum menghadirkan esensi hikmah, belum menghadirkan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka mari kita sempurnakan keimanan kita. Mari kita perhatikan apa ada yang masalah dengan keimanan kita. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita tidak beriman artinya, tidak. Tetapi bisa jadi keimanan kita belum sempurna. Ada keimanan kita ada, tapi belum sempurna. Maka ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian kawan-kawan yang dirahmati Allah. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah saat bulan Ramadan kemudian akan pamit. Tetapi kita tentu masih ingin ibadah kita ini semangatnya selalu bangkit kan gitu. Maka ini berkaitan dengan masalah futur. Ini berkaitan dengan masalah futur. Jadi dalam dalam bahasa Arab itu ada namanya futur. Futur itu bahasa istilah bagi keadaan diri kita yang tadinya rajin menjadi malas. Atau mungkin bisa kita katakan futur itu adalah degradasi iman. Degradasi iman. Tentu hadirin rahmati Allah, futur ini kan sesuatu yang bisa menjangkiti siapa saja tanpa terkecuali. Mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia bahkan nanti kita akan lihat para sahabat sekalipun terkadang mereka mendapati diri mereka futur, ya, degradasi keimanan. Begitupun semuanya, siapa saja yang hidup di dunia ini pasti mereka bisa terjangkiti dengan penyakit futur atau degradasi keimanan. Tentu degradasi keimanan itu kan sesuatu yang lumrah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan kita melakukan amal-amal ibadah dan berkurang dengan kita melaksanakan maksiat. Saat kita menambah amalan kita, maka keimanan kita meningkat. Kalau kita melaksanakan maksiat berarti keimanan kita sedang menurun, degradasi keimanan. Maka futur ini adalah sesuatu penyakit, penyakit malas, penyakit yang menjangkiti semangat beribadah kita dan bisa menjangkiti siapa saja. Kemudian yang harus kita perhatikan, futur ini ada fenomenanya, ada sebabnya, dan ada obatnya. Ini kan terkadang kita kalau keluar dari bulan Ramadan, yang tadinya kita semangat, kemudian kan menjadi kurang semangat lah, atau menjadi malas lah. Nah ini berarti ada fenomena futur, ada fenomena degradasi keimanan. Nah, kita harus mengetahui apa saja fenomena degradasi keimanan itu. Apa saja sebab ini. Kenapa kemudian kok fenomena-fenomena itu ada? Sebabnya itu apa? Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Kemudian bagaimana cara mengobati? Ditujukan setelah kita nanti mengetahui hal-hal ini. Setidaknya saat kita berada dalam posisi futur, kita bisa tahu, kita bisa melihat, oh fenomena ini ada pada diri kita, berarti saya lagi futur. Oh fenomena ini ada, sebabnya apa? Bisa kita ketahui. Oh fenomena ini ada, berarti kita tahu obatnya. Begitu cara mengobati. Itu yang kita inginkan dari kita membahas futur pada hari ini. Atau degradasi keimanan. Saya akan menggunakan kata futur lebih mudah gitu. Tapi intinya futur itu kita definisikan sebagai degradasi keimanan. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Tadi kita katakan futur bisa menjangkiti siapa saja. Sekarang kita ingin mengetahui apa saja fenomena futur dalam kehidupan. Yang pertama, di antara fenomena futur adalah kita menjadi malas dalam beribadah dan dalam berbuat amalan-amalan ketaatan. Maupun itu ya dengan seseorang malas
mengerjakan ibadah itu kan ada yang malas kemudian meninggalkan. Ada juga yang malas tapi itu masih dilakukan walaupun ada rasa berat dalam mengerjakannya. Nah, ini telah dan ini adalah salah satu sifatnya orang munafik. Bukan berarti orang yang memiliki sifat ini orang munafik, tidak, tetapi ini ciri-ciri orang munafik. Dalam surat An-Nisa kan Allah Ta'ala berfirman saat sifati orang-orang munafik, wa idza qamu sholati qamu kusala. Apabila orang-orang munafik itu mendirikan sholat, mereka itu mendirikan sholat, ya mereka mendirikan qamu kusala, tapi mereka mendirikan dengan malas-malasan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karih. Mereka ini orang-orang munafik, mereka tidaklah mendirikan sholat kecuali dengan perasaan malas, dengan rasa malas. Wala yunfikuna illa wahum karih. Mereka tidak berinfak atau bersedekah kecuali dengan rasa terpaksa pun. Ini salah satu fenomena dari futur, fenomena degradasi keimanan. Kalau ada dalam diri kita sifat demikian, fenomena demikian, ini berarti kita lagi futur. Kemudian yang kedua, fenomena futur yang kedua adalah ada perasaan keras hati. Perasaan bahwasanya hati kita itu, kita merasa hati kita itu menjadi keras. Maksudnya hati kita menjadi keras apa? Maksudnya adalah misalnya saat kita mendengarkan kajian, ceramah yang di sana disebutkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kok kita tidak terpengaruh, tidak tersentuh sedikit pun. Ini bisa jadi hati kita menjadi keras. Hati kita tertutupi oleh noda-noda maksiat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahwasanya maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba itu mendatangkan noda-noda hitam yang kemudian bisa menutupi hati. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, noda-noda hitam itu semakin banyak dan bisa menutupi hati kita. Sehingga kemudian saat hati kita tertutupi dengan noda-noda maksiat, hati kita sulit untuk menerima nasihat. Hati kita sulit untuk terpengaruh dengan kebaikan. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Dalam ayat yang lain Allah mensifati orang yang hatinya keras itu terkadang ya secara memang tidak terlihat ya, tetapi dianalogikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerasnya hati seseorang karena banyaknya noda maksiat itu bisa lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Ini salah satu fenomena futur juga. Fenomena futur lain juga kita melaksanakan maksiat. Oke. Seseorang yang melaksanakan maksiat pada saat itu berarti dia sedang futur, sedang degradasi keimanan. Ini juga salah satu fenomena. Kemudian di antara fenomena futur lainnya adalah kita tidak merasa bertanggung jawab dengan amanah yang kita dapat. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang ibadah-ibadah ritual ya, berupa sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Tetapi kita juga berbicara tentang ritual sosial, tentang amalan-amalan kebaikan sosial. Kita punya amanah sebagai apa? Gitu kan? Kita punya amanah dalam organisasi kita sebagai seorang ini, gitu. Saat kita kemudian tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap amanah yang kita dapatkan, kita emban, itu juga termasuk futur. Itu juga termasuk futur. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan ayat-ayat yang berbicara tentang nilai-nilai sosial kan banyak. Nilai tentang etos kerja itu kan juga banyak juga. Inna khairan man ista'jartal qawiyul amin. Saat berbicara tentang Nabi Musa atau Nabi Yusuf, Allah mengatakan
sesungguhnya orang yang terbaik untuk diberikan amanah, orang yang diberikan pekerjaan adalah al-qawiyyu al-amin, yang kuat. Kuat apanya? Kuat kemampuannya. Dia memahami apa yang harus dia kerjakan. Tetapi tidak cukup itu, al-amin, harus amanah juga. Ada orang yang cakap untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Oh, dia paham untuk masalah ini, itu, paham. Tapi dia tidak amanah. Ini menjadi masalah. Jadi harus paham dengan pekerjaan dan juga harus amanah. Itu juga termasuk fenomena futur. Kemudian termasuk fenomena futur adalah terjadinya permusuhan di antara dua orang yang tadinya saling mencintai. Kita punya kawan yang sering kita jadikan curhat, atau mungkin dekat kita atau mungkin sekedar kita punya relasi yang kita pernah kerja bersama. Suatu hari terjadi permusuhan karena ada satu dan lain hal. Ini permusuhan ini juga termasuk fenomena futur, fenomena degradasi keimanan. Maka fenomena ini tentu memiliki sebab. Ini sebenarnya ada banyak fenomena, tetapi kita sebutkan beberapa saja. Setidaknya ini yang sering kita temui fenomena-fenomena ini di kehidupan kita sehari-hari. Fenomena-fenomena ini tentu memiliki sebab. Tidak mungkin kemudian fenomena ini datang begitu saja. Tapi ada sebab. Apa sebabnya? Pertama, contohnya, tidak ikhlas dalam mengerjakan sebuah. Tidak ikhlas dalam saat melaksanakan sebuah aktivitas kebaikan. Ikhlas di sini dalam arti ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan sesungguhnya mereka, para nabi, tentunya orang-orang yang beriman seluruhnya, tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ikhlas. Ikhlas hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu. Artinya saat kita beramal soleh, beramal kebaikan, maka hendaknya kita memurnikan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk menjadi buah bibir orang, tetapi hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Agama, amal ibadah harus benar-benar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishan lahuddin, dengan semurni-murninya, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang fenomena-fenomena futur itu disebabkan karena kita tidak ikhlas. Orang menjadi malas sholat, meninggalkan sholat, bisa jadi karena dia tidak ikhlas dalam sholat. Orang dia sholatnya hanya selama ini dia sholat untuk dilihat, untuk diucap, untuk di-stempel oleh manusia lain bahwasanya dia adalah ahli sholat. Ya, maka kalau dia tidak menemukan orang yang akan memuji dia tidak akan sholat, maka dia akan malas sholat. Itu sebab yang pertama mengapa kemudian seseorang menjadi futur, karena tadi tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua kenapa seorang mendapati dalam dirinya fenomena futur, sebab yang kedua adalah karena minimnya ilmu syar'i yang dia miliki. Minimnya ilmu syar'i yang dia miliki. Kebodohan, hadirin rahmati Allah, adalah sebuah musuh terbesar dalam kehidupan kita. Kebodohan dalam segi apapun, dalam aspek apapun, terutama kebodohan dalam agama.
Kalau kita tidak mengetahui apa keutamaan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ini bisa menjadi salah satu sebab kita mendapati fenomena futur dalam diri kita. Orang kan tahu puasa wajib. Orang tahu puasa wajib. Semua orang tahu puasa wajib. Orang Islam semuanya tahu puasa wajib. Bahkan orang kafir mungkin tahu bahwasanya umat muslim itu wajib berpuasa di bulan Ramadan kan. Tapi kan kemudian saat seorang berpuasa, yang membedakan adalah sejauh mana dia memperjuangkan dirinya untuk berpuasa. Perjuangan itu akan berbeda satu orang dengan yang lainnya disebabkan dia tidak mengetahui keutamaan. Seberapa jauh dia mengetahui keutamaan berpuasa. Katakan seperti contoh. Kalau kita tahu puasa hadirin rahmati Allah memiliki pahala yang sangat besar. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan puasa itu pahalanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Unlimited. Kita kalau cari internet itu kan cari paketnya yang unlimited kan gitu. Ya walaupun internet itu terkadang unlimitednya kalau udah sekian Mbps itu kan jadi lemas kan gitu. Jadi kan pahala Allah nggak seperti itu, unlimited. Udah nggak ada batasannya lagi, benar-benar tidak ada batasan. Mengapa kemudian puasa disebut sebagai pahala yang memiliki pahala yang unlimited? Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif." Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Rasulullah pernah mengatakan setiap amalan anak Adam itu, setiap amalan seorang hamba itu kan satu amalan dilipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali lipat. Satu sholat pahalanya bisa 10 sampai 700. Tapi kemudian dikecualikan oleh Allah. Illa saum, kecuali puasa. Wah, puasa nggak ada 10 sampai 700. Puasa unlimited. Puasa unlimited. Mengapa unlimited? Karena dalam puasa terdapat unsur kesabaran yang sangat tinggi. Sabar meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sabar dari bekas-bekas ibadah yang kita lakukan. Kita dapat lapar, dapat haus. Kita sabar untuk menahan rasa lapar dan haus. Maka dari itu, kesabaran itulah ibadah sabar yang ada dalam puasa. Kesabaran dalam puasa itu kan enggak ya oke lah puasa, sholat kita nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Tapi kan sholat itu kan 5 menit selesai. Setelah itu kita boleh makan dan minum. Kalau puasa kita harus menahan lapar, menahan haus, kita menahan dari menggauli istri kita, gauli pasangan kita. Itu kan dalam jangka waktu yang panjang. Kita harus menahan hal-hal yang sebenarnya primer bagi diri kita dalam jangka waktu yang panjang. Indonesia mungkin 12 jam atau 13 jam. Maka dari atas dasar sabar itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menepati, mengganjar pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada batasnya. Tanpa ada batasnya. Ini seseorang tahu puasa, keutamanya apa, itu kan berbeda-beda. Kalau orang benar-benar tahu, kalau dia sangat tahu keutamaannya, dia akan benar-benar melakukan puasanya dengan sempurna. Berbeda dengan orang yang hanya mengetahuinya sedikit-sedikit saja dari keutamaan. Orang yang melaksanakan salat berjamaah, itu kan beda-beda. Pengetahuan keutamanya berbeda-beda. Semakin dia mengetahui, semakin pula dia akan menyempurnakan salat berjamaah. Karena dia tidak mau kehilangan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebodohan kita dalam ilmu syar'i bisa menyebabkan kita mendapati fenomena bodoh dalam diri. Sebab yang ketiga, yaitu terpautnya hati kita dengan dunia, sehingga kemudian kita meninggalkan. Ada yang rahmat. Dalam Islam kita tidak
tidak diperintahkan untuk meninggalkan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan carilah, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan tuntutlah, carilah akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan pernah lupakan dunia. Nah, kalau kita lihat para sahabat ya, sebagai generasi terbaik, itu paling ideal lah dunia dan akhiratnya. Akhiratnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Kalau antum membaca bagaimana biografi para sahabat, itu kan antum lihat, oh salatnya sekian, puasanya dan lain sebagainya. Tetapi kemudian mereka adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya. Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far termasuk seorang sahabat yang usianya mulia saat mendapati Rasulullah SAW masih hidup. Abdullah bin Ja'far ini termasuk crazy rich. Bahasa kita pada hari ini crazy rich. Bener-bener crazy rich. Bukan crazy rich hari ini kita tahu di media sosial. Crazy rich hari ini kan beli mobil Lamborghini, ya sekian hari aja bisa dibalikin lagi kan gitu. Cuman buat pamer tuh. Abdullah bin Ja'far suatu hari dia itu punya piutang. Dia ngasih utang untuk siapa? Zubair bin Awam. Berapa jumlah ya, dalam beberapa riwayat disebutkan sekian miliar. Miliar. Suatu hari Zubair bin Awam wafat. Abdullah bin Zubair anaknya Zubair bin Awam suatu hari melihat catatan ayahnya itu. Catatan ayah. Kalau dilihat ternyata ayah punya piutang. Abdullah bin Zubair salah lihat. Sebenarnya ayahnya punya utang, tapi dia bacanya ayahnya punya piutang sama Abdullah bin Ja'far. Dia datang ke Abdullah bin Ja'far. Abdullah, ayah punya piutang di kamu ya, sekian miliar. Abdullah bin Ja'far apa? Dia bilang seperti itu. Oh iya, ntar aku lunasin gampang. Dikasih duitnya. Nggak marah tuh. Orang yang punya piutang sebenarnya Abdullah bin Ja'far. Tapi dia dibilang punya utang. Dikasih duitnya. Berapa hari kemudian, Abdullah bin Zubair cek lagi. Ternyata yang punya hutang adalah ayahnya. Datang dia kepada Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far, mohon maaf. Ternyata ayah saya yang punya hutang. Bukan Anda yang punya hutang. Apa kata Abdullah bin Ja'far? Sudahlah, ambil aja duitnya. Sekian miliar. Alhamdulillah crazy rich. Tetapi kemudian para sahabat, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi kemudian tidak terpaut hatinya dengan dunia. Dunia tidak ada di hati mereka. Dunia ada di tangan mereka. Maka kemudian mudah bagi mereka untuk menyedekahkan apa yang mereka miliki. Wakaf, kalau kita tahu wakafnya Utsman bin Affan, wakaf Rasulullah saja, itu udah kalau diapresial ada sekian miliar, berapa triliun bahkan. Itulah kalau seseorang menjadikan dunia di tangan. Tapi berbeda kalau seseorang menjadikan dunia di hati. Sulit untuk dia melepaskannya. Bahkan dunia malah menjadikan dia takut. Dunia malah menjadikan dia khawatir. Nah, ini terpautnya seseorang hatinya dengan dengan dunia. Ini bisa menjadikan seseorang futur. Bisa seseorang mendapati degradasi keimanan dalam diri. Maka ini harus harus hati-hati kita untuk bisa terperosok dalam sebab ini. Jangan sampai hati kita kemudian terpaut dengan dunia sehingga kemudian kita melupakan akhirat. Inilah tiga sebab utama. Masih banyak sebab yang lainnya. Tapi di sini 3 sebab kita cukupkan. Kiranya menjadi unsur-unsur utama munculnya futur dalam diri kita. Munculnya malas ibadah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kawan-kawan, bagaimana cara futur? Saat kita mendapati diri kita kok menjadi malas dalam ibadah, kita menjadi kok hati saya menjadi keras,
kemudian kita menjadi merasa tanggung jawab kita. Bagaimana cara mengobati? Ada beberapa beberapa kiat-kiat, ada beberapa cara untuk mengobati atau cara untuk menghindari diri kita agar tidak terjangkit penyakit. Yang pertama adalah dengan memperbaharui keimanan. Selalu kita memperbaharui keimanan. Bagaimana cara memperbaharui keimanan? Dengan memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh, atau bisa kita katakan continue dalam amal soleh, sekalipun sedikit. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul a'mali adwamuha wa inqal. Sebaik-baiknya amalan itu yang yang continue, walaupun sedikit. Oke, di bulan Ramadan kita bisa tahajud, bisa qiyamul lail atau bisa tarawih 11 rakaat paling enggak. 11 rakaat kan ya udah cukup banyak lah. Terus kalau di luar bulan Ramadan seperti apa? Caranya bagaimana? Coba di bulan Ramadan mungkin kita coba nggak usah terlalu banyak lah tahajudnya. Coba kita sholat witir aja deh, sholat witir. Setidaknya kita rutinkan sholat witir. Sholat witir itu kan minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Atau kalau mau lebih baik lagi, lebih sempurna 3 rakaat lah minimal. Tapi kalau tidak bisa 3 rakaat, minimal 1 rakaat. Jangan sampai ditinggalkan, minimal 1 rakaat. 1 rakaat ini bisa menjadi penerang kita saat kita berada di kuburan. 1 rakaat witir bisa menjadi penerang kita saat kita berada di kegelapan, saat kita meniti as-sirat, meniti titian saat kita menuju ke surga di atas jahanam. 1 rakaat witir bisa menjadikan kita, bisa menjadi amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. 1 rakaat saja, nggak nyampe 5 menit lah. Kita kontinukan saja 1 rakaat. Atau mungkin 1 rakaat, hari berikutnya sekian rakaat. Setidaknya itu. Sedikit tetapi kontinya lebih baik daripada sekali banyak, besok-besoknya enggak. Maka caranya seperti itu, menyegarkan keimanan kita. Ini cara yang pertama agar kita terhindar dari Cara yang kedua, hadirin dirahmati Allah, dengan kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Kita hadirkan sifat ihsan dalam diri kita. Pernah kan malaikat Jibril mengajarkan para sahabat dan Rasulullah SAW apa makna iman, Islam, iman dan ihsan. Saat pada ihsan itu apa kan, malaikat Jibril mengatakan anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu adalah tingkatan keislaman kita saat kita ritual beribadah kepada Allah, melakukan amal kebaikan. Itu seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarah, tapi kalau memang kita tidak melihat Allah dan memang kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, fa innahu yarah, ketahuilah bahwasanya Allah Maha melihat. Allah benar-benar melihat kita. Dan kita menghadirkan unsur muraqabatullah, kita dilihat Allah, selalu disaksikan oleh Allah. Apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan, belum kita lafazkan, belum kita lakukan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian diri kita terjaga dari yang namanya futur. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa menghadirkan dalam diri kita, bisa menghindarkan kita dari futur. Kemudian ikhlas dan bertakwa. Memurnikan tujuan amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita ibadah harus kita selalu berusaha bahwasanya amalan ini hanya ditujukan kepada Allah, bukan agar dilihat orang lain, bukan agar menjadi buah bibir orang lain. Dan kemudian sebelum terakhir, cara yang lain untuk menjaga diri kita dari dari futur adalah membersihkan, menyucikan jiwa kita. Menyucikan jiwa kita. Bagaimana cara menyucikan jiwa? Pertama, kita selalu
mencari lingkungan yang baik, mencari teman-teman yang soleh. Almar'u ma'aman ahab. Seorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Cintai orang-orang soleh dan berusaha menjadi orang soleh agar kemudian kita menjadi satu komponen yang utuh. Mencari teman yang soleh dan berusaha menjadi seorang yang soleh sehingga menjadi kawan yang soleh. Sehingga kemudian muncul terbentuk sebuah lingkungan yang soleh. Kemudian selalu memberikan uzur kepada kawan kita. Kita berteman, kita berkawan, kita berhubungan dengan orang itu kan tidak luput dari yang namanya ya adalah 1, 2, 3 hal salah paham. Saat terjadi kesalahpahaman, coba kita cari uzur. Oh, mungkin karena seperti ini, karena seperti itu. Sehingga kemudian hati kita menjadi bersih. Hati kita menjadi suci. Dan kemudian hadirin yang terakhir, di antara kiat-kiat agar kita bisa selalu terjaga dari futur, terjaga dari degradasi keimanan adalah dengan kita mencoba membaca biografi para nabi, para sahabat, ya, para ulama, para ahli ibadah, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan motivasi untuk selalu bisa semangat. Kan sebagian ulama hadirin mengatakan bahwasanya membaca biografi para nabi dan orang-orang soleh itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Ya karena Al-Quran itu banyak sekali yang penuturannya adalah penuturan kisah, penuturan sejarah. Dan tentu kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran bukan hanya sekedar penuturan begitu saja, tidak. Tetapi ada nilai-nilai keimanan di dalam yang kemudian bisa membangkitkan motivasi dalam diri kita untuk bisa beramal soleh. Maka begitu pula saat kita membaca biografi para sahabat, baca biografi para nabi, baca sirah nabi, baca sirah Rasulullah, ini bisa menjaga diri kita, menjaga kesemangatan kita dalam beramal soleh. Kawan-kawan dari Allah, kira-kira itulah hal-hal yang bisa kita pelajari pada siang hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa beramal soleh, bisa menjaga semangat kita dalam beribadah. Ingat sekali lagi, sebaik-baiknya amalan adalah yang kontinu sekalipun hanya sedikit. Jangan terlalu loyo kalau kita harus sekian. Sekalipun itu hanya sedikit. Pernah suatu kali Rasulullah SAW masuk ke Masjid Nabawi, kemudian mendapati kok di tiang-tiang Masjid Nabawi itu kok ada tali atau ada kain gitu. Dan Rasulullah bertanya, ini kain-kain ini untuk apa gitu. Sebagian sahabat mengatakan, oh ini kain punya fulan. Untuk apa? Untuk kalau mereka itu sholat, saking banyaknya sholat, kemudian suatu hari kok malas gitu. Maka mereka mengikatkan kain tersebut ke tubuh mereka, ke tiang tersebut, sehingga sholatnya itu jadi mereka lagi malas tapi masih bisa tetap sholatnya tetap berdiri. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kalau engkau malas, sholatnya sambil duduk. Ini tentunya dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah kita boleh sholat sambil duduk sekalipun pada saat itu kita mampu. Berbeda kalau dalam sholat wajib, sholat fardu, kita wajib berdiri. Kita boleh tidak berdiri sambil duduk atau dengan berbaring, itu kalau dalam keadaan kita tidak mampu berdiri. Tapi dalam sholat sunnah boleh kita duduk sekalipun kita mampu berdiri. Maka ini bisa kita lakukan saat kita mungkin agak-agak malas, pengen sholat witir malam-malam gitu, malas. Sholat sambil duduk, 1 rakaat sambil duduk nggak masalah, boleh, dan insya Allah berpahala. Dan itu bisa menjaga semangat kita dalam beribadah. Kawan-kawan yang mati Allah, sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ustadz Bambang Ridho Pambudi Utomo atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab terlebih dahulu nih teman-teman.
Nah, untuk sesi tanya jawab, akan ada 3 mekanisme cara bertanya dari teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa langsung raise hand dan menyalakan mikrofon setelah dipersilahkan, atau melalui kolom chat Zoom untuk memaparkan pertanyaan dan nanti akan dibacakan oleh panitia. Yang ketiga, dapat melalui Slido dengan kode 120281 jika ingin bertanya secara anonim. Kita tunggu kurang lebih 5 menit terlebih dahulu untuk penanya-penanya. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya melalui mekanisme yang telah dipaparkan sebelumnya. Ya, benar banget nih, Kak Faris. Bagi teman-teman yang udah punya pertanyaan yang mau disampaikan kepada Ustadz kita, boleh banget untuk raise hand, atau bisa di kolom chat, atau bisa juga melalui link Slido dengan kode yang tertera di layar. Nah, mungkin ya Kak Faris, dari yang disampaikan Ustadz tadi, ada beberapa poin nih yang sempat kami tangkap terkait materi yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, di mana Ramadan jadi momen terbaik bagi kita untuk memaksimalkan kembali ibadah-ibadah kita selama di bulan ini nih, terutama. Tapi untuk kedepannya, sejauh mana nih kita kemudian menyadari bahwa Ramadan ini menjadi momen untuk belajar atau madrasah bagi kita agar bisa membentuk habit-habit yang baik di kemudian harinya, kayak gitu. Karena seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Hanya dalam hitungan hari lagi nggak sih, Kak Faris? Kita bakal berpisah dengan yang namanya Ramadan. Tapi bagaimana caranya agar ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan sebelumnya itu bisa jadi habit yang baik lagi ke depannya. Bahkan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang selanjutnya. Begitu. Nah, caranya gimana? Tadi yang sempat bilang sama Ustadz tadi, kita bisa kayak nge-recharge lagi keimanan kita, kayak continue dalam beribadah walaupun sedikit. Kayak misalkan tahajud maupun 2 rakaat aja, tapi itu continue itu lebih baik daripada kita berlomba-lomba banyak di awal, tapi setelah itu udah lupa gitu. Karena seperti pepatah yang kita ketahui, bukan tentang siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir, gitu nggak sih, Kak Baris? Benar sekali. Nah, mungkin nih bagi teman-teman yang masih menjanggal gitu, ada pertanyaan. juga ada pertanyaan. Boleh banget. Silakan bertanya. Buat Untuk operator, apakah bisa dialihkan layarnya ke Slido? Mungkin ada beberapa teman yang sudah bertanya melalui Slido. Oh iya, benar banget. Wah, ternyata udah ada masuk pertanyaan, Kak, ke kolom chat. Aduh, tapi private enggak. Mungkin bisa kita bacain ya. Ini Ustadz untuk membacakan pertanyaan nih dari peserta. Ustadz, masa pandemi terus di rumah, terus ini bawaannya jadi lebih mager gitu, Ustadz. Nah, ini gimana sih caranya agar membuat diri kita ini senantiasa untuk terus semangat dalam beribadah gitu, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini? Boleh banget nih kepada Ustadz untuk memberikan jawaban. Baik. Itu pandemi ini kan masih menunjukkan akan masih ada yang khawatir untuk keluar gitu. Kemudian mengharuskan kita harus selalu ya mau tidak mau kita harus ada di rumah, artinya kita harus selalu stay di rumah gitu. Tapi lagi-lagi ya, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya hal-hal yang kemudian tidak bisa kita lakukan secara utuh, jangan sampai kita tinggalkan seutuhnya seluruh. Kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid, katakan gitu ya, kalau cowok misalnya gitu kan, cowok kan tentu lebih baik di masjid gitu. Kalau misalnya kita masih merasa pandemi, kita masih khawatir dan kita pengen masjid terus, maka ya tidak ada salahnya kemudian kita bisa sholat berjamaah di rumah keluarga kita.
kita sedang atau mungkin kalau di kos-kosan kita bisa jamaah lah sama kos-kosan kita. Dan perlu kita ketahui bahwasanya amalan-amalan dalam Islam itu amalan-amalan yang pada sejatinya bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian pada suatu hari itu amalan tersebut kita lakukan dengan agak sulit. Ketahui itu pahalanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan orang-orang yang setelah kalian itu yang berada di akhir zaman itu pahalanya 50 kali lipat daripada pahala kalian. Para sahabat bertanya, "Oh, 50 kali lipat beneran?" Rasulullah, "Ya, kok bisa begitu?" Rasulullah mengatakan, ya karena mereka akan hidup di zaman yang penuh fitnah, hidup di zaman yang penuh dengan godaan. Ya kita hidup penuh dengan hidup kita penuh dengan godaan. Kita nggak keluar rumah aja fitnah dan godaan ada di HP kita kan. Semakin sulit nih hidup kita, semakin sulit untuk kita beramal. Artinya godaannya itu semakin besar kan gitu. Tetapi kalau kita berhasil melawan hawa nafsu kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambah pahala kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha yang telah kita lakukan. Semakin besar usahanya, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Maka begitu pula saat kita di masa pandemi ini, habitnya udah habit malas gitu, habit mager. Tapi kalau kita bisa melawan kemageran itu, bisa melawan kemalasan itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha perjuangan kita untuk melawan kemalasan. Kira-kira motivasi itu bisa bisa membangkitkan semangat kita untuk tidak bermalas-malasan. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Semoga yang bertanya itu bisa menjawab dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Wah, ada pertanyaan lagi nih. Enggak, Kak Faris, yang mau ditanyain ke Ustadz. Oke, mungkin aku bacain ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh beberapa peserta melalui Slido secara anonim. Yang pertama, Ustadz, ada pesan tidak ketika kita menyukai seseorang, tapi kita ingin memprioritaskan mencari ilmu dan memperbaiki diri, cara istiqomah dan mengontrol diri. Boleh Ustadz untuk pertanyaan pertama? Oke, ini saya asumsikan menyukai seseorang ini artinya lebih mencintai. Dia lagi suka sama seseorang, tapi di waktu yang bersamaan dia sebenarnya ingin memprioritaskan untuk mencari dan perbaiki diri. Kawan-kawan dirahmati, saat kita mencintai seorang, arti kita berniat untuk menikahinya kan gitu ya. Maka kita lihat posisi kita ini untuk kebutuhan nikah itu seberapa besar. Artinya kalau kita merasa diri kita ini aman dari fitnah, artinya kita bukan tipe orang yang tergoda fitnah-fitnah syahwat gitu. Maka nggak masalah kita kemudian memprioritaskan ilmu. Artinya ya sudah kita cari ilmu dulu deh, perbaiki diri dulu deh. Toh kita belum terlalu ngebet banget nikah bahasanya gitu. Tapi berbeda keadaannya kalau ternyata kita termasuk orang yang mudah tergoda, mudah terpancing hawa nafsu kita. Maka pada saat itu kalau ternyata kita tidak bisa menjaga diri kita dari fitnah syahwat, kecuali dengan menikah, lebih baik menikah. Nanti kita insya Allah sambil berumah tangga bisa sambil mencari ilmu, sambil memperbaiki diri. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu diri kita. Dan kitalah orang yang paling mengetahui diri kita sendiri. Sejauh apa ngebetnya kita sama nikah.
Hebatnya nikah itu artinya ya itu ya, hawa nafsu kita bisa kita kontrol gitu. Kalau bisa kita kontrol, prioritaskan ilmu dulu. Sebab kalau kalau sudah berumah tangga memang kan mencari ilmu itu memang agak sulit. Tapi kalau memang kita termasuk orang yang mudah tergoda dengan hawa nafsu, dengan syahwat, nikah dulu nggak apa-apa. Sambil nanti di tengah jalan saat menikah itu kita mencari, insya Allah Allah mudah. Insya Allah Allah mudah. Jadi kita harus tahu prioritas mana yang harus kita prioritaskan, mana yang menjadi tingkatan kedua dan lain-lain. Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya sudah terjawabkan ya. Lalu ada beberapa pertanyaan lain. Boleh Kori untuk dibacakan pertanyaannya? Oke, mungkin ini random aja ya, Kak. Izin bertanya, Ustadz, mengenai sifat malas tadinya, Ustadz. Apakah ada cara mengatasi rasa malas akan mengerjakan ibadah selain dari diri sendiri, gitu kan? Mungkin ada faktor lain yang bisa membantu untuk meningkatkan lagi semangat kita dalam beribadah, gitu, Ustadz. Iya, seperti tadi yang kita sebutkan ya, ada beberapa obat kemalasan, obat degradasi iman yang tadi kita sebutkan. Ya, kalau memang kemalasan itu datangnya dari diri kita sendiri, maka kalau kita ingin mencari faktor eksternal untuk membangkitkan semangat ibadah kita, maka mungkin salah satu faktor eksternalnya adalah kita mencari mana sendiri. Mungkin kita malas untuk baca-baca kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh. Kita juga malas kan, kita sendiri juga malas gitu. Maka kita cari teman-teman yang semangat dalam beramal soleh, semangat dalam berkarya kebaikan. Karena saat kita berteman dengan seseorang yang soleh, kita berteman atau kita hadir dalam lingkungan yang soleh, insya Allah kita akan kecipratan dengan lingkungan tersebut, kecipratan dengan kesolehan tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan permisalan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Jadi teman yang baik itu sebagai seperti penjual minyak wangi. Kemudian dalam lanjutannya Rasulullah SAW mengatakan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, ima antabta aminhu. Bisa jadi kita berteman dengan penjual minyak wangi itu kan, kita beli minyak wanginya. Atau kalau kita nggak beli minyak wanginya, bisa jadi kita dikasih minyak wangi. Atau kalau kita tidak beli, tidak dikasih, setidaknya kita mencium aroma harum dari penjual minyak wangi. Artinya dari sisi manapun, dikit besarnya kita berteman dengan penjual minyak wangi, berteman dengan orang soleh, pasti kita akan kecipratan kesolehan. Itu kira-kira salah satu unsur eksternal yang bisa membangkitkan semangat saat kita mendapati dari kita sangat malas. Wah, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga terjawabkan nih apa yang udah ditanyakan sebelumnya. Nah, ternyata masih banyak banget nih Kak Faris pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain yang mau ditanyakan kepada Ustadz. Tapi karena qadarullah keterbatasan waktu, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Ya nggak sih Kak Faris? Iya, mohon maaf untuk yang lain. Mungkin nanti pertanyaannya bisa dititipkan melalui Ustadz dan akan diberikan jawabannya. Wah, udah selesai nih Kak acara kajian kita pada hari ini. Wah, jadi lebih nge-refresh lagi ya Kak pengetahuan kita terkait Ramadan yang segera pamit, tapi semangat beribadah harus selalu bangkit. Nah, setelah acara kajian ini, kita mau udahan atau gimana nih, Kak? Oh, tentu saja belum dong, karena kita akan sampai ke agenda di mana yang sudah teman-teman tunggu nih. Waduh, apa tuh, Kak? Yaitu pengumuman pemenang lomba
Pawai Ramadan Departemen dan juga pemenang foto kontes nih. Wah, oh yang di Instagramnya ini itu ya Kak, yang banyak Bener banget. banget, Kori. Udah kelihatan sih dari wajah-wajah di sini yang udah tegang banget untuk nungguin pengumuman pemenang lomba Prami 2022. Nah, mau dimulai dari mana dulu nih Kak pengumumannya? Nah, karena di layar sudah tertera tulisan pemenang Pawai Ramadan Departemen, maka kita umumin dulu nih untuk pemenang Pawai Ramadan Departemennya. Kira-kira dari departemen mana ya, Kori, untuk pemenangnya? Kayaknya sih dari Geoscience ya Kak. Oh, ternyata udah diumumin. Dari Departemen Matematika. Selamat kepada Departemen Matematika sebagai pemenang lomba Pawai Ramadan Departemen. Nah, mungkin kita bisa spoiler juga ya Kak ke teman-teman gimana sih video dari Departemen Matematika ini. Bener banget, biar tahu ya videonya dari sekece apa sih video dari Departemen Matematika ini. Ramadan itu apa sih? Menurut gue Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan penuh pengampunan, bulan suci. Menurut gue Ramadan ya penuh berkat sih Ramadan itu. Menurut gue Ramadan tuh bulan yang penuh keberkahan dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut gue Ramadan itu bulan dimana lu bisa benar-benar merasakan kebersamaan dan juga kesempatan untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah. Menurut saya Ramadan itu bulan dimana kita bisa melipat gandakan pahala kita. Terus perasaannya udah masuk Ramadan lagi gimana? Gak nyangka sih bisa hidup sampai Ramadan tahun ini. Excited banget buat bukber dan ngabuburit. Senang sih, soalnya kan kayak vibes-nya beda gitu ya kalau bulan Ramadan. Perasaannya senang dan excited, apalagi nunggu lebaran kan dapat THR. Kita bisa Tentunya senang banget sih karena bisa ketemu Ramadan di tahun ini. Bahagia karena apa? Karena secara tidak langsung kita termasuk orang-orang spesial yang masih dikasih kesempatan sama Allah untuk ngerasain Ramadan tahun ini, untuk lebih memperbaiki kualitas ibadah kita. Hal apa yang paling ditunggu saat Ramadan? Hal yang paling ditunggu saat Ramadan ngabuburit bareng teman sama ini street food yang ada di jalanan. Bagi gue yang paling ditunggu itu bukbernya. Pastinya ya inilah ya Lebaran, terus juga juga 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, karena kita bisa itikaf, terus juga mungkin kalau pas mudik itu juga seru banget sih. Berbukanya, sholat tarawih, sahurnya, itu sih. Sholat tarawih sih, karena kalau sholat tarawih tuh bisa kumpul bareng keluarga, sholat bareng, kayak vibes-nya tuh hangat aja gitu bareng sama keluarga. Buka puasa bareng teman, keluarga, terus ngaji bareng sama teman. Biasanya gue bulan Ramadan ngaji bareng sama teman. Apa harapan lu di Ramadan tahun ini? Semoga ya bisa lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Hatam Al-Quran, ibadahnya dilancarin. Menurut tunggu dulu. Semoga bisa ketemu Ramadan tahun depan. Semoga di Ramadan tahun ini baik gua ataupun teman-teman semuanya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahala sebanyak-banyaknya, dan juga bisa mendapatkan apa sebenarnya makna dari Ramadan ini. Terus pesan buat teman-teman matek apa? Jangan sering-sering budim. Semangat puasanya, semoga Ramadan tahun ini berkesan buat kita semua. Semoga lancar terus puasanya. Semangat puasanya. Semangat terus ibadahnya, karena ya mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, jadi jangan ragu-ragu buat beribadah sebaik-baiknya. Terima kasih. Semangat semuanya puasanya yang menjalankan. Dadah. Tetap semangat puasanya, tetap semangat ngajain kuliah dan tugas-tugasnya, dan jangan lupa ikut matek mengaji. Jangan lupa banyak-banyakin ngaji, terutama ikut matek mengaji ya. Dan juga bisa memaknai Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena pastinya ada selalu arti baik di dalam Ramadan. Terima kasih.
Minal aidin wal faizin. Wah, Masya Allah. Sekali nih, Kak. Video departemen dari matematika. Wah, selain konsepnya yang kece nih, tapi kita juga dapat hikmah gitu, Kak, dari apa yang disampaikan. Dan ternyata ada beberapa lelucon juga tuh di sini. Nah, bener banget. Mungkin untuk perwakilan dari Departemen Matematika udah bisa on cam nih. Berikutnya ada pengumuman lomba apa lagi nih, Kori? Wah, selain lomba departemen yang tadi, pawai Ramadan departemen tadi, bakalan ada pengumuman pemenang lomba foto kontes nih, Kak. Wah, Kak Faris sudah lihat belum hasil-hasil karya dari foto kontes teman-teman nih? Oh, sudah dong. Pastinya kece-kece dan bagus-bagus. Tapi sayangnya dari sekian foto yang bagus, pasti ada yang paling bagus dan juga lebih baik dari antara yang lainnya ya. Pasti susah banget nggak sih, Kak, untuk menentukan siapa nih juara dari pemenang foto kontes kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, Kak Faris, akan kita umumkan siapa sih pemenang foto kontes Perami 2022. Kita mulai dari juara 3. Juara 3 dulu ya. Juara 3 foto kontes Perami 2022 diraih oleh jeng 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 Elsa Herlina Putri dengan judul fotonya yaitu Home. Lalu, apa nih, Kak, kira-kira maksudnya? Home. Mungkin maksudnya jadi kayak kita bisa beribadah tuh nggak harus ke masjid, nggak harus kemana-mana, tapi dari rumah sendiri juga bisa gitu. Walaupun terbatas pandemi, tapi ibadah harus tetap gas jalan ya, Kak. Benar sekali. Nah, selamat sekali lagi kepada Kak Elsa Herlina Putri. Lanjut nih, Kak. Juara 2 foto kontes Perami 2022 diraih oleh Jeng, siapa, Kak? Arina Muzayana dengan judul fotonya 2 orang penjaga stasiun memberikan petunjuk kepada seorang wanita. Nah, kece banget nih, Kak, fotonya. Udah nggak asing sih kalau lihat ini. Kira-kira ini di stasiun mana ya, Kari? Aduh, yang pasti ini di KRL ya, Kak ya. Yang penting. Ya. Dan ini kece banget sih fotonya. Selamat sekali lagi kepada Kak Arina Muzayana. Ini ada teman-teman bilang ada di Jakarta Kota gitu. Ya, sebagai anak rantau ya, kayak jadi agak kurang tahu gitu. Itu daerah mana. Oke, langsung aja kali ya kita umumkan juara satunya siapa. Pasti udah pada deg-degan nih. Pastinya nih. Siapa sih juara 1 dari pemenang foto kontes Perami 2022? Siapa nih, Kak? Jeng. Juara 1 foto kontes Perami 2022 diraih oleh Fitria Salma Umiyatun dengan judulnya Bumikan Ikhtiar, Langitkan Doa. Nah, Masya Allah banget nih. Ada Kak Salma. Kayaknya ini nggak asing lagi nih, Kak, tempatnya. Gimana iya dong. Kira-kira? Itu di Masjid UI ya, kalau nggak salah. Bener banget. Mungkin ini vibes hari sore atau malam hari gitu ya, makanya lampunya nyala di sana. Ini angle-nya bagus banget ya, Jika. Iya nih, di approve langsung nih oleh pemenangnya di MUI. Masya Allah. Selamat buat Kak Fitria sama Umiyatun sebagai juara 1 foto kontes Perami 2022. Yeay. Oke. Kepada ketiga peserta yang telah mendapatkan juara foto kontes, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu karena akan ada sesi pemberian sertifikat secara simbolik oleh Project Officer Perami 2022. Nggak, benar banget. Boleh nih, Kak Salma, Kak Arina, dan Kak Elsa untuk segera on cam nih bersama Kak Sizu mestinya. Tadi ada sih ya, Kak, aku lihat ada Kak Salma tuh. Ada Arina juga. Ini ya, Kak. Oh, udah tuh ada Kak Salma, udah on cam. Udah Kak Arina juga. Ya, sudah on cam.
untuk Wah, kece banget nih Kak, pemenang kita. Kayaknya besok-besok kalau kita pergi jalan-jalan bawa kakak ini Sabi nggak sih Kak? Buat difotoin. bener banget. Cara ngefotonya jago-jago semua ya yang ikut-ikut foto kontes. Tapi yang terbaik cuma diambil 3. Aduh, bener banget. Padahal yang lain juga kecil-kecil banget nih fotonya. Kami ucapkan selamat kepada pemenang lomba pawai dan departemen, yaitu dimenangkan oleh Departemen Matematika, dan pemenang foto kontes yang telah kita saksikan barusan. Dan terima kasih juga buat para peserta yang telah turut serta memeriahkan seluruh agenda Perami tahun ini. Mau ada apa lagi nih Kak Faris? Habis ini. Oke, acara berikutnya yaitu kita sampai di penghujung acara, yaitu doa dan penutup. Untuk doa akan dipimpin oleh Abdul Hakim Hamdi. Kepada Abdul Hakim Hamdi, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, akhirnya kita sudah di penghujung acara ya teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi insight baru yang bisa kita amalkan ke depannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dilanjut dengan doa Rabbika. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushrati syari'atik wa wassiqillahumma rabitaha wa addim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bik وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ternyata tidak terasa kita udah sampai nih di penghujung acara kita pada hari ini. Nah, pembacaan doa tadi sekaligus menutup agenda terakhir kita dari acara Grand Closing Prami 2022 siang ini. Semoga acara pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diambil hikmahnya untuk kedepannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami, atas nama MC, dari Kori dan Kak Faris, mewakili seluruh jajaran panitia, pamit undur diri nih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan, baik dalam kata-kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya yang udah hadir.